Hei, bos, kalian yang di sana, kami kelaparan nih. Keruak, 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 keruak perut kami itu. Ya, kami di lapangan semua, berjuang untuk kalian. Bayar, cepat, bayar kami. Kami nggak mau tahu. Ya, apa ku bongkar semua ini? Kasihan itu Rosuryo, ya kan? Komandan kami kelaparan. Pokoknya kami nggak mau tahu. Transfer cepat. Rupanya kalian nggak punya otak kalian ini. Kami sudah berjuang demi kalian, melengsarkan Gibran, memakzulkan Gibran. Jadi sangat miris melihat ya orang seperti ini menari-nari di atas penderitaan orang lain karena dia memperjualbelikan buku, menghasut dan menghina wakil presiden kita. Buset! Hasil survei sebanyak 71,4% puas dengan kinerja Gibran sebagai wapres dalam 1 tahun. Berak! Ini yang lu survei alam gaib apa gimana? Kok gua kagak diajak survei sih? Ngapa tiba-tiba muncul aja tuh angka 71,4% puas? Ini yang survei lagi mabok tai apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar yang sangat menghebohkan ya, jika memang benar ya, yaitu si Krismon alias si ahli digital forensik abal-abal jebolan Yamapanci University, tiba-tiba katanya mengancam akan membongkar siapa dalang dibalik fitnah ijazah palsu Jokowi. Mudah-mudahan aja berita ini benar ya. Hal itu disampaikan yang bersangkutan karena dirinya bersama si Dewa Panci telah kelaparan. Uangnya habis, modalnya rungkat dan sampai saat ini belum dibayar oleh sang bohir. Kalau tidak segera dibayar ya, si Krismon mengancam akan membongkar semuanya. Selain itu teman-teman, si Panci juga, bukan si Panci, ya si Krismon ya, ini juga mencoba mempropaganda sekelompok mahasiswa agar memakzulkan Gibran. Tapi sialnya propaganda tersebut ditolak, ajakan si Krismon diabaikan, dikacangin. Kasian sekali aku sama kau ini, Mon, waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kita kemana ini? Hei, bos, kalian yang di sana, kami kelaparan nih. Keruak, 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 keruak perut kami itu. Ya, kami di lapangan semua, berjuang untuk kalian. Bayar. Aduh, logat Batak susah. Cepat, bayar kami. Kami nggak mau tahu. Ya, apa ku bongkar semua ini? Kasihan itu Rosuryo, ya kan? Komandan kami kelaparan. Pokoknya kami nggak mau tahu. Transfer cepat. Rupanya kalian nggak punya otak kalian ini. Kami sudah berjuang demi kalian, melengsarkan Gibran, memakzulkan Gibran, tebar fitnah ijazah palsu Jokowi. Ya pora. Tapi apa? Kalian malah kabur, melarikan diri. Pokoknya kalau nggak ditransfer akan kubongkar kalian semua.
Ternyata hanya netizen yang iseng teman-teman ya. Saya pikir beneran bahwa si krisis moneter yang satu ini ya kan, yang merupakan ahli digital forensik abal-abal jebolan Yamapanci University ini akan benar-benar membongkar siapa sosok dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi selama ini. Sampai-sampai saya senang tadi, wow mantap ini. Akan dibongkar sendiri oleh si krisis moneter ini. Nggak tahunya netizen iseng. Netizen iseng, aduh koclak ya. Lanjut. Setuju nggak kalau Gibran kita sanksikan 26? Waduh. Kalau nggak lulus SMA bagaimana? Ini bukunya ini. Nggak lulus SMA bagaimana ini mahasiswa ini? Kok diam aja? Enggak? Oke, ya, makasih Pak. Mon bikin malu aja kau ini. Cari dukungan ke sana kemari ya kan, mahasiswa dimintai dukungan ya untuk memakzulkan Gibran. Kau pikir mahasiswa itu bodoh-bodoh macam dirimu? Ya enggak lah Mon ya. Mahasiswa itu walaupun usianya masih muda, rata-rata baru 20-an tahun, mereka bukan mahasiswa ya kan. Tolong dibedakan. Kalau mahasiswa jelas koplak-koplak, yang penting ada nasi bungkus, langsung demo ya kan. Tapi kalau mahasiswa di kampus kan kau propaganda macam kayak gitu, aduh Mon, ya kau pasti ditolak lah Mon. Udah putus rupanya urat malunya si Krismon ini. Aduh, kalau nggak punya ijazah SMA bagaimana? Masa bodoh Mon. Lanjut. Buset! Hasil survei sebanyak 71,4% puas dengan kinerja Gibran sebagai Wapres dalam 1 tahun. Berak! Ini yang lu survei alam gaib apa gimana? Kok gua kagak diajak survei sih? Ngapa tiba-tiba muncul aja tuh angka 71,4% puas? Ini yang survei lagi mabok tai apa gimana? Ini lu surveinya di kantor PSI apa di mana sih? Coba lu survei ulang tuh semua masyarakat. Gua yakin seenggaknya bisa naik tuh 90% hasilnya. Yang pengen Gibran diganti? Enggak lah, puas. Kan Gibran Wapres terbaik. Menurut Ade Armando. Lagi kalau mau jilat itu yang waras lah, monyet. Mau jadi komisaris lu, ada slot kosong Komisaris sedot WC tapi. Dah belajar dulu sama Bang Hasan Nasbi, biar jadi penjilat profesional. Emang ya, nggak survei, nggak yang disurvei. Sama-sama kosong. Ya, ada pepatah mengatakan, kalau seandainya kamu diberi muka yang ganteng atau cantik, maka bersyukurlah, ya kan? Tapi kalau misalnya sebaliknya, kau diberi anugerah oleh Tuhan muka yang kurang cantik dan juga kurang tampan, maka minimal hatimu yang harus baik, ya kan? Tapi bagaimana jika ada orang yang udah mukanya gak karu-karuan, hatinya juga busuk? Abang ini ngomongin siapa sih? Nggak tahu lah ya, nggak usah saya sebutkan. Yang jelas barusan kita sedang menonton ada video yang bikin saya ngakak ya. Sebelumnya saya disclaimer teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh netizen barusan yang mengandung unsur ya kata-kata yang tidak etis, tidak elok, tidak sesuai dengan etika, norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong di skip dan jangan diikuti, ya kan? Jangan diikuti, ya kan? Apalagi orangnya juga nggak baik, ya kan? Mukanya jelek juga, jangan diikuti. Aduh, lanjut. Ya, dan pengadilan negeri Solo ini akan menjadi saksi hidup. Masa pengadilan hidup? Iya. Orang-orangnya akan menjadi saksi hidup. Kita di pengadilan negeri Solo ini akan masyarakat akan menunggu apakah hakim pengadilan Surakarta mau melawan kezaliman, mau melawan kepalsuan. Oke. Kita lihat, Pak Hakim jangan main-main. Ini jangan Ya. Kalau saya presiden, Kapolri pun saya tangkap. Karena udah memiliki kejahatan. Pak Danes hari ini agendanya adalah Gimana gitu ya, mencaci maki Jokowi, mencaci maki Gibran.
masih sempat-sempatnya loh jualan buku atas nama Gibran. Sidang ijazah Jokowi yang dibawa promosi buku Gibran. Sependapatkah Anda dengan pernyataan banyak netizen bahwa jika tidak mencaci, memaki Jokowi dan keluarganya, mereka ini nggak makan, ya kan? Kalau mereka nggak jualan buku Jokowi White Papers, ya kan? Jualan buku apalagi Gibran Endgame, ya kan? Mungkin mereka ini nggak makan loh, bahkan ada bohirnya. Masalahnya sama bohirnya belum dibayar. Ada aja orang-orang ini ya. Lanjut. Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Kok bisa-bisanya dia itu bangga membuat buku, dimana buku itu harusnya kan jendela ilmu guys, tapi ini adalah jendela kebencian. Buku itu secara prosedural harusnya tidak layak untuk diperjualbelikan. Kenapa? Karena buku itu tidak sesuai prosedur, karena penelitiannya tidak pada aslinya satu. Yang kedua, buku itu menjelekkan, menghasut, memfitnah wakil presiden kita dan dipublikasikan, diperjualbelikan tanpa seizin beliau. Harusnya penerbit dan pengarang serta penulis buku ini ditangkap. Sedangkan zaman dulu itu ya guys, kita nyanyi lagu-lagu yang menghujat pemerintah itu ditangkap loh. Kok sekarang kok diam aja? Dan ini buku nyata-nyata loh. Buku nyata yang menghasut, memfitnah. Coba diri kita ini dihasut, difitnah. Ya mungkin bukunya nggak laku ya karena kita bukan orang terkenal. Nah, lah ini loh wakil presiden. Dijelek-jelekan, diperjualbelikan, dan hasilnya untuk keuntungannya dia sendiri. Ini secara nalar ini gimana gitu loh orang ini nih. Harusnya ditangkap, kenapa dibiarkan begitu? Jadi sangat miris melihat ya orang seperti ini menari-nari di atas penderitaan orang lain karena dia memperjualbelikan buku, menghasut dan menghina wakil presiden kita. Harusnya ditangkap ini. Kok bisa-bisanya dia makan uang haram? Itu kan bukunya tuh haram. Karena bukunya itu tidak melalui izin dari yang punya. Terus diperjualbelikan. Ya. Dan isinya memfitnah, ghibah. Secara Islam itu haram buku ini. Gitu guys. Salam waras ya guys. Semoga tidak ada yang beli buku ini. Ya. Kalau itu kita juga beli, akhirnya nanti kita ikut terprovokasi. Oke guys. Ya, saya sependapat ya, semoga tidak ada yang beli buku ini. Dan ini memang sebuah fitnah yang nyata, propaganda yang nyata. Makanya saya juga heran kenapa kok dibiarkan. Apakah memang ini strategi polisi untuk memperlambat dengan tujuan agar dalang dibalik semua ini muncul ke permukaan gitu kan. Karena semakin dibiarkan, mereka ini kan bacotnya itu kan gak mandek-mandek gitu kan. Semakin banyak yang dicatut gitu kan. Akhirnya ada beberapa lah ketua partai. Orang-orang besar yang mulai kebakaran jenggot ya kan. Ya lama-lama akan muncul semuanya itu ya. Tapi ya tetap saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa seharusnya fitnahan-fitnahan yang sampai dibukukan itu ya harus ditindak lah begitu ya, harus ada penindakan. Jangan dibiarkan ya, karena itu sangat berbahaya sekali. Lanjut. Halo Rismon, saya hormati Anda sebagai senior, tapi soal ijazah Gibran, izinkan saya meluruskan karena narasi yang Anda sampaikan kurang tepat konteksnya. Yang Anda sebut tidak punya ijazah SMA itu tidak akurat. Faktanya, yang pertama, Gibran lulusan SMA Negeri 6 Surakarta tahun 2005. Itu fakta dasar. 2. Ijazah fisiknya memang ada masalah administrasi kecil di data sekolah, bukan pemalsuan. 3. Daripada terjebak debat teknis yang bisa dipolitisir sejak 2017, ia sudah antisipasi dengan ambil paket C. Ini langkah legal dan sah secara hukum. Jadi paket C itu bukan pengganti karena tidak lulus SMA, tapi penguatan administrasi untuk dunia politik. KPU sudah verifikasi dan nyatakan sah untuk Pilkada Solo 2020 dan Pilpres 2024.
Bahkan MK pun tidak mempersoalkan ini. Kalau Anda bilang ini manipulasi, berarti Anda menuduh KPU, Bawaslu, dan MK AB atau tidak profesional. Apa itu yang Anda maksud? Jadi, Rismon, sebelum serang hal teknis yang sudah jelas legalitasnya, mungkin lebih baik kita bahas hal substansi. Program kerja, visi misi, atau gagasan konkret untuk rakyat itu lebih bermanfaat daripada memperdebatkan dokumen yang sudah diverifikasi negara. Atau jangan-jangan memang tidak ada isu lain yang bisa dijual gitu. Balas VT-nya ya. Ya, sepertinya nggak usah berharap Bang ya dibalas VT-nya ya oleh si krisis moneter. Karena yang bersangkutan tidak hobi membalas VT ya kan. Karena kalau dia membalas VT maka sudah jelas dia berada di posisi yang salah sehingga ya pasti akan tersudut begitu. Apalagi abang barusan ini, netizen barusan ini walaupun ya menyampaikan dengan nada yang sangat santai tetapi kita bisa menilai kualitasnya ya kan. Iya. Jadi tetapi ada yang saya sayangkan teman-teman ya. Di bagian depan abang ini mengatakan ya tanpa mengurangi rasa hormat saya, kurang lebih begitulah kepada si Krismon. Ngapain kau hormatin bang? Orang macam kayak gitu nggak layak dihormatin. Dia aja nggak punya tata krama sopan santun kepada siapapun ya. Loh yang bener bang, loh dia sendiri yang ngomong kok, persetan yang katanya. Sopan santun saya tidak mengerti, tata krama saya tidak paham. Iyalah, jadi nggak usah lah orang macam kayak gitu dihormati. Karena apa? Dia sendiri nggak memiliki rasa hormat kepada orang lain. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.